Seorang partisipan yang dihantui makhluk gaib, sosok anak-anak, dan sosok bayi. Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Adam, 21 tahun, lahir di tanggal 17 bulan 7. Terlilit hutang dan selalu dihantui oleh tangisan bayi setiap malam Jumat. Karma buruk apa yang telah diperbuat Adam selama hidupnya? Woi, pokoknya lo habisin minum ini sampai pagi. Kita pesta sampai tepat. Ayo lo habisin, aduh. Lo banyak minum ya. Bu! Ibu! Adam, kamu kenapa? Aku dikejar sama warga, Bu. Pokoknya kalau warga kesini, bilang aku nggak ada ya, Bu. Ya ampun, Adam. Kamu pasti berbuat yang gak benar lagi kan? Ibu gak bisa lindungi kamu terus, nak. Kamu udah kelewatan. Tiap hari bikin masalah. Gak kapok-kapok, bikin malu ibu terus. Bu, Ibu! Aku nggak mau dengar ucapan Ibu. Pokoknya Ibu harus lindungin aku. Emang Ibu mau anak Ibu masuk penjara? Kenapa semakin hari semakin aneh? Mana Ibu? Anak ibu gak ada di sini? Ibu jangan nutupin atau ngelindungin dia ya. Kita itu lihat. Dia lari kabur masuk sini. Betul, Bu. Adam itu telah mengotori kampung kita. Ya udah kita masuk aja. Yuk. Aja, Rena. Dia tidak ada di rumah. Kalau ada di rumah ibu kasih tahu. Wah, Ibu pasti bohong ini. Saya juga malu dengan kelakuan anak saya. Ya udah, nanti kau sih tahu anak Ibu. Kalau enggak, kita nggak akan tinggal diam. Kita akan laporkan dia ke polisi. Mana duitnya nih? Adam? Ngapain kamu gacak-gacak lemari ibu? Bu, di mana uang itu, Bu? Ibu pasti nyimpen kan? Uang apa? Semua simpanan ibu sudah kamu habisin. Ibu pasti bohong kan? Hah? Itu simpanan ibu sama bapak. Kita nggak punya pegangan uang lagi, nak. Aku bilang minggir. Minggir, Bu! Minggir! Jangan. Gak! Itu simpanan ibu. Adam! Apa itu? Kasih sini. Gak! Adam, semua warga di sini mencari kamu. Kamu tuh bikin malu keluarga, bikin aib keluarga. Sekarang kamu mau ambil uang bapak dan ibu. Hah? Kamu mau jadi anak durhaka? Bapak nggak bisa ngambil uang ini, Pak. Keterlaluan kamu! Apa? Bapak mau nampar? Pak, gak ada yang bisa ngalahin aku. Berani kamu sama bapak sekarang, ya? Apa? Hah? Nampar, Pak. Aduh. Kayak gak tau gue aja lo dapat. Aduh, butuh bapak. Adam, kok lama-lama kepala aku jadi pusing ya? Apa sayang? Gak tau nih, kepala aku pusing. Gak apa-apa kok, saya gak apa-apa. Di sini tuh kita bisa ngapain aja, bebas. Dan gak ada yang larang. Udah, jangan takut. Ada betul cowok lain, udah. Jangan ah. Udah, gak apa-apa kok, tenang aja. Aku ini kan pacar kamu, ya? Yuk. Ya bukan gitu tapi... Nah, aku takut. Aduh, jangan takut. Adam itu cowok Tuhan. Udah ikut aja, ikut. Sayang, dengerin apa kata aku ya. Pokoknya kalau ada apa-apa aku bakal tanggung jawab sama kamu. Ya? Oke. Oke, Adam.
kamu. Bang, ampun bang. Ampun banyak bohong lo. Janji mulu lo. Bayar utang lo. Iya bang, pasti gue bakal bayar bang. Tolong bang, tapi jangan gebukin gue bang. Nggak ada. Bayar utang lo. Iya bang, pasti gue bakal bayar bang. Tapi kasih gue waktu bang. Bayar lo. Kasih gue waktu bang. Bang jangan bang. Saya mohon, jangan pukuli anak saya, Pak. Bu, kami bisa melakukan semua ini, Bu, karena kami punya prosedur. Iya. Jadi jangan ngalangin kami, Bu. Iya, tapi jangan pukuli anak saya. Saya minta maaf. Berapa hutangnya? 40 juta. Belum sama bunganya. Ya, Bu. Semuanya akan bertambah. Karena ini sudah eksekusi, Bu. Jadi semuanya harus dibayar, Bu. Iya, beri saya waktu. Saya pasti bayar. Kalau besok ibu nggak bayar, nyawa anak ibu ini taruhannya. Jangan main-main dengan kami. Kenapa lagi muka kamu? Babak belur seperti itu. Tadi ada debt collector disuruh rentenir untuk nagih hutang Adam. Apa? Hutang? Iya, Pak. Ada hutangnya 40 juta. Dan taruhannya nyawa aja kalau kita nggak bisa bayar, Pak. Hah? 40 juta? Dasar pulang-pulang bawa sial kamu. Kamu pikir bapak ini orang kaya? Dasar kamu. Cukup, Pak. Anak kita sudah babak belur begini, Pak. Tolong, Pak. Mau bayar hutang pakai apa? Pak, Bapak kan masih punya sertifikat tanah. Ya tinggal jual aja. Masalah selesai kan? Cukup, Adam. Ini rumah bapak dan ibu. Ya, kamu dengar itu? Jadi Bapak pengen aku mati? Pak, kalau Bapak pengen aku mati, seharusnya pas lahir Bapak membunuh aku. Lebih baik buat bapak kamu mati daripada punya anak seperti kamu. Gue harus cari sertifikat ini. Gue yakin sertifikat itu di sini. Gue harus nemuin sertifikat itu. Enggak, Bang, enggak. Adam, keterlaluan kamu. Bapak sama ibu ini seharusnya keterlaluan. Seharusnya bapak sama ibu lindungin aku. Aku ini anak sama ibu bapak. Tapi apa? Kalian ini nggak ngelindungin aku. Sudah puluhan kali bapak dan ibu jadi korban atas kelakuan kamu yang dan bikin aib itu. Sekarang kamu pikir bapak dan ibu mau menyerahkan rumah ini? Begitu? Pikir pakai otak. Izinkan kali ini dia menggadaikan sertifikat rumah ini. Saya lebih suka rumah ini kita berikan ke panti asuhan. Kita dapat berkah, Bu. Daripada kasih ke dia. Anak macam apa? Bikin dosa dulu. Iya, Pak. Semoga anak kita cepat tobat, Pak. Ibu itu selalu bela dia. Begini jadinya. Dia jadi kurang ajar sama kita. Ini gara-gara ibu manjain dia. Iya, Pak. Ibu tahu ibu salah. Tapi ibu nggak mau anak kita kenapa-kenapa, Pak. Adam! Dam, keluar! Bu, mana Adam? Cepat, suruh dia keluar dan bayar semua hutangnya. Kalau sampai tidak bayar, dia sedikit mati. Gue gak bakal kabur kok. Berani juga nongol. Berarti lo punya duit dan akan bayar semua hutang-hutang lo. Ini sertifikat rumah gue. Gue jaminin ini dulu. Nanti kalau gue ada uang, gue bakal ambil balik ini sertifikat. Nih, pegang. Oke, kalau itu mau lo. Tapi lo ingat ya, kalau sampai lo tidak bisa membayar semua hutang-hutang lo, rumah ini jadi milik kami. Deal? Oke, deal? Bapak, kenapa, Pak? Dadaku sakit, Bu. Ya ampun, Pak. Adam, kamu janji sama ibu, benar-benar kamu cari uang itu untuk tebus sertifikat. Bapak kamu seperti ini karena kamu.
Iya Bu, iya aku janji. Kamu seharusnya terima kasih sama bapak kamu. Makasih. Kita akan kehilangan rumah, Bu. Gara-gara anak nggak tahu adat itu, Bu. Sabar. Terus berdoa ya, Pak. Kamu kenapa sih? Aku hamil, Dam. Iya. Tapi aku belum siap. Aku belum dapat kerja. Gimana nanti aku ngidupin anak itu? Ya aku juga nggak tahu harus gimana sama janin ini. Orang tua aku aja pasti marah, apalagi kita belum nikah, Dam. Kamu harus kandungan itu. Enggak. Kamu gila ya? Aku nggak mau. Kita ini belum sama-sama siap. Emang kamu udah siap? Aku ini masih pengangguran. Tapi Emang kamu mau anak itu hidup nanggung malu? Dan lagi orang tua kita tuh saling gak kenal. Udah pokoknya kamu tenang aja. Kamu ikutin apa kata aku, ya? Kita itu. Cobaan pertama untuk menggugurkan kandungan yang pertama itu gagal. Terus saya mencoba lagi dan kedua kalinya berhasil. Yang kandungan pertama berhasil. Sakit banget. Udah pokoknya kamu tenang aja ya. Nanti juga sakitnya hilang. Pokoknya kamu minum terus jamu ini biar janin kamu pulih. Ya. Sakit banget ya. Udah, pokoknya kamu tenang ya. Aku gak bakal sia-siain kamu. Oke? Gue gak ada uang. Gue harus cari uang. Saya pengen tanggung jawab. Cuman si perempuan saya tuh takut dengan orang tuanya. Berani kamu datang ke sini? Saya tahu, Bapak sama Ibu nggak ngerestin hubungan saya sama Resti. Tapi saya datang ke sini, Pak. Saya pengen ngelamar Resti. Saya pengen nikahin dia, Pak. Kurang ajar kamu. Resti, kamu jangan deket-deket dia lagi. Gak tahu diri kamu. Pengangguran. Mau lamar anak saya. Kamu mau kasih apa? Hidup aja gak jelas. Luntang-lantung. Kamu pikir saya akan biarkan kamu menikahi anak saya? Pak, Tutup mulut kamu, Resti. Kamu juga jangan mau dibodohin sama laki-laki pengangguran seperti dia. Pak, saya janji saya bakal cari kerja, Pak. Saya serius, Pak. Saya nggak main-main sama anak Bapak. Dan saya janji, Pak, saya bakal berusaha ngebahagiain dia, Pak. Masih berani kamu bicara seperti itu? Sampai kapanpun kamu gak akan bisa menikahi anak saya. Pergi kamu dari sini. Jangan deketi anak saya lagi. Ngerti kamu? tapi Pak, Resti cinta sama Adam. Kamu mau makan cinta? Anak ini anak gak bener. Pergi kamu, pergi! Adam. Pergi! Resti, cepat. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Ma! Sudah sini. Dam, aku gak mau pisah sama kamu. Apalagi aku lagi ngandung anak kamu sekarang. Ya aku juga kayak gitu, Res. Masalahnya, orang tua kamu tuh udah ngelarang kita berhubungan. Dan lagi, orang tua kamu tuh udah ngina aku. Ya, tapi aku juga gak mungkin bilang sama mereka kalau aku lagi hamil. Udah, mending kamu lagi. Apa? Gak, udah cukup. Waktu itu kita udah pernah gugurin kandungan kita. Aku gak mau. Terus kita harus gimana, Res?
Kawin lari? Kalau kita kawin lari, yang ada orang tua kamu tuh cari aku. Mereka pasti bakal nyuruh orang buat nyariin aku, dikirain aku nyulik kamu. Dan yang ada aku masuk penjara dan aku nggak mau. Ya, aku juga nggak mau kayak gitu sih. Pokoknya kamu tenang. Aku bakal buktiin ke orang tua kamu kalau aku pasti bakal dapat kerja. Kalau aku udah sukses, aku janji sama kamu. Aku janji aku bakal ngelamar kamu. Ya, pokoknya kamu tenang. Ya udah, aku ngikutin kata kamu. Digugurkan lagi. 2 Digugurkan lagi. kali berarti. Iya, 2 kali. Terus kalau yang pertama emang nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan kepada diri saya. Nah, yang setelah gugurkan yang kedua, baru ada reaksi kepada diri saya. Saya sering diganggu. Baik. Diam. 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 Adam, kamu kenapa, Nak? Bu, aku dengar suara bayi, Bu. Suara bayi, Bu. Suara bayi? Iya, Bu. Ibu gak dengar suara bayi? Aku dengar jelas, Bu. Aku dengar jelas, Bu. Suara bayi apaan? Bapak dari tadi juga nggak dengar suara bayi. Tetangga juga nggak ada punya bayi. Kamu salah dengar kali, Nak. Enggak, Bu. Ini benar-benar nyata, Bu. Aku dengar sendiri, Bu. Aku merasa bayinya ada di sini, Bu. Teriak-teriak di kuping aku, Bu. Otak kamu yang nggak beres tuh. Kamu sudah halusinasi. Kebanyakan mabuk narkoba. Kamu sudah jadi gila. Bapak bilang aku gila. Pak, aku sendiri dengar Pak bayi itu ada di sini. Aku nggak gila. Ah, anak nggak tahu diuntung. Aku bakal buktiin ke Bapak kalau aku nggak gila. Di tempat kerja saya tuh saya sering diganggu gitu. Di tempat kerja tuh. Itu apa? Perusahaan apa? Pemotongan apa? Itu benang. Oh, ya ampun. Benang. Bilang juga apa? Pasti gue dapat kerja. Ya itu orang-orang pada. Kok ada bocah-bocah sih di sini? Di sini kan tempat kerja. Kalian pergi. Di sini bukan tempat bermain. Saya bilang pergi. Pergi nggak? Pergi. Pergi. Itu karyawan baru kok ngomong-ngomong sendiri ya? Iya aneh banget. Saya bilang pergi. Teriak-teriak musir gitu. Pergi. Gak jelas banget. Tolong pergi. Saya bilang pergi. Pergi, pergi. Halo? Ada orang? Boleh siapa nih? Halo? Itu bola aku, Om. Siapa kamu? Hah? Sekarang aku benar-benar siap buat nikahin kamu. Apalagi sekarang aku udah kerja. Kamu kenapa? Kamu gak menikah sama aku? Bukan gitu, tapi aku takut kalau orang tua aku nolak lagi. Semoga aja kali ini enggak. Ya? Kamu lagi? Berani kamu datang ke sini? Pergi kamu! Jangan usir Adam dulu, Pak. Saya datang ke sini cuma mau ngasih tahu kalau saya udah berubah, Om. Saya udah dapat kerja. Dan ini ada beberapa makanan buat Om, Tante sama Resti. Dan saya bakal ngajak orang tua saya ke sini buat ngelamar Resti, Om. Apaan nih? Pak! Biar Resti diam kamu, Nak. Masalahnya Adam tuh apa sih? Dia ini anak gak tahu diri. Intinya, dia ini gak pantas buat kamu, Resti. Pak jahat. Cuma cinta sama Adam, Pak. Cinta? Kamu jangan termakan cinta. Kamu bisa jadi bodoh.
Dia ini orang yang gak pantas jadi suami kamu. Tapi aku cuma mau nikah sama Adam. Masuk kan? Masuk! 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 Ya udah. Awas kamu dah. Sebenarnya kalau saya boleh jujur, saya hampir 5 kali ngugurin. 5 kali? 5 kali. Cuman yang 3 kali itu pacar saya tuh nutupin dari saya gitu. Ini dengan perempuan yang sama? Iya. 5 kali sama cewek yang sama? Perempuan yang sama. Ya Allah, itu rahim nggak hancur. That's why kenapa dia feeling guilty, Bang Robi. Sekarang aku udah hamil yang kelima. Res, aku tuh udah berusaha nikahin kamu. Tapi orang tua kamu tuh ngelarang. Ya, aku juga nggak tahu harus gimana. Gimana? Kalau kita jujur, kalau kamu lagi ngandung anak kita. Enggak, jangan. Papa aku tuh keras. Aku bisa diusir dan kamu bisa dilaporin polisi. Ya, terus kita harus berbuat apa? Papa tahu kamu masih berhubungan sama dia. Pak, jangan marahin Adam, Pak. Ini Resti yang ngajak dia ketemu. Anak gak tahu diri kamu. Pak, bikin malu, Pak. Diam kamu. Kamu jangan berani deketin anak saya lagi. Karena dia ini sudah punya calon suami. Dan calon suaminya lebih sepadan sama Resti daripada kamu. Pak. Bawa dia masuk. Ayo, Resti. Masuk. Lepas. Masuk, mobil. Adam. Siapa tuh? Bocah jam segini masih keluyuran. Emang nggak dicari sama orang tuanya? Dek. Ini bola siapa ya? Dek. Ini bola siapa ya, Dek? Dek. Dek. Tadi gue ngeliat ada bocah di sini. Siapa kamu? Mas Adam? Mbak Sinta. Kenapa, Mas? Mbak Sinta ngagetin saya aja deh. Tadi ada anak kecil yang ngagetin saya, Mbak. Ada-ada aja ah. Alasan nih, jangan-jangan menungguin saya. Iya, Mbak. Sinta, janda anak satu. Lumayan juga. Gimana kalau saya antarin Mbak pulang? Boleh Mas, tapi nggak ada yang marah kan? Oh, enggak kok. Tenang aja, Mbak. Yuk. Suruh bayi itu lagi. Diam, 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 jangan ganggu saya. Diam, tolong diam. Adam, Adam, kamu kenapa sih? Yang nangis tadi suara bayi Mbak. Ya iyalah, kamu pikir bayi siapa? Ya udah, kalau kamu mau sarapan, Mbak udah siapin semuanya. Sekarang Mbak mau buka warung dulu ya. Mbak. Biar aku aja yang bantu. Oh. Adam,
Resti, Ngapain kamu di sini? aku cuma ini kok nggak ngapa-ngapain. Oh, ini yang namanya Resti. Yang tadi malam kamu salah sebut nama aku jadi nama dia. Wah, kamu tidur di rumah dia? Nggak Res. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Jahat. Tenang, Mbak. Adam itu langganan saya. Dia sering datang ke warung kok. Pokoknya kalau dia datang, saya akan jagain. Kebetulan saya memang lagi nggak ada suami. Res, percaya sama aku. Aku butuh tempat. Dan Mbak Sinta ini... Enggak, aku nggak mau kamu di sini. Lagian, aku juga nggak yakin kalian nggak ngapa-ngapain. Ingat ya, hubungan kita itu udah terlalu jauh. Jadi, kalau kamu berani macam-macam atau mau ninggalin aku, kamu bakal melihat akibatnya. Res, percaya sama aku. Sumpah aku nggak ngapa-ngapain sama Mbak Sinta. Aku nggak percaya. Res. Aku nggak mau kamu sama cewek lain. Resti! Ini Adam. Udah sih. Mbak, tapi aku cinta sama Resti, Mbak. Kamu tuh bodoh banget sih jadi cowok. Kalau memang kalian nggak bisa bersatu, buat apa dipaksain? Tapi aku cinta sama dia. Ya ampun. Kalau memang cinta nggak bikin bahagia, buat apa? Mending kamu cari yang bikin happy. Udah, kamu gak usah pikirin cewek kamu. Yang penting sekarang kamu bisa tinggal di rumah saya buat sementara. Gak usah pikirin makan. Enak kan? Coba cari apa lagi? Kalau saya pusing, kamu pusing, kita bisa enjoy bareng, ya kan? Lam, kamu mau kemana sih? Saya mau ke pabrik, Mbak. Udah waktunya sekarang shift saya. Aduh, kebetulan badan aku lagi pegel-pegel nih. Kamu mau mijitin aku nggak? Ya? Tapi Mbak, Udah, kamu jangan malu-malu. Ayo. Adam, kamu kenapa ini aku? Pergi kamu! Kamu jangan sok ya. Di luar sana banyak cowok yang menginginkan aku. Mbak, tadi aku lihat muka Mbak berubah, Mbak. Kamu tuh apa-apaan? Sumpah, aku nggak bohong, Mbak. Tadi muka Mbak tuh udah serem, Mbak. Mbak, muka Mbak jadi setan lagi, Mbak. Hentikan, Adam. Pergi kamu dari sini. Pergi. Kenapa nanya aku sesak? Apa nih? Gue gak kuat. Rasanya gue mau mati. Gak bisa napas. Saya sudah membuat pacar kamu terbayang-bayang dengan ketakutannya sendiri. Terima kasih, Mbah. Semakin lama, ketakutan itu akan semakin membuatnya dia tersiksa. Hingga akhirnya dia minta maaf sama kamu. Tapi, apa dia bakal balik lagi sama saya, Mbah? Saya nggak mau dia sama janda itu. Tenang saja. Itu nanti bisa saya atur. Kamu kenapa, Nak? Bu, tolong aku, Bu. Aku kenapa? Gak tau, Bu. Aku dapat sesak, Bu. Di belakang kayak ada sesuatu, Bu. Yang nyekek aku, Bu. Rasanya aku pengen mati, Bu. Istighfar, Nak. Istighfar. Kamu harus lebih rajin ibadah. Lebih dekat dengan Allah. Karena kamu sudah jauh dengan Allah, Nak. Bu, tolong aku, Bu. Ngapain lagi kamu kesini? Pergi dari sini! Jangan, Pak. Anak kita sakit, Pak. Ibu mohon. Bu, saya nggak mau tahu, Bu. Dia mau sakit kek, mau apa kek, pokoknya dia harus pergi dari sini. Pak, aku udah berubah, Pak. Aku janji, aku bakal jadi yang baik lagi, Pak. Iya, Pak. Aku mohon, Pak. Beri dia kesempatan lagi, Pak. Baik, kali ini aku beri kesempatan. Tapi ingat,
Kalau Adam sampai berbuat ulah lagi, bukan hanya Adam yang pergi dari sini, tapi ibu juga pergi dari sini. Kamu dengar, Nak? Suara bayi itu lagi. Pergi! Tolong pergi! Adam, kamu kenapa sih setiap malam Jumat teriak kayak gini? Bu, tadi Adam denger suara bayi itu lagi, Bu. Di sini, Bu. Itu halusinasi kamu, Nak. Ibu nggak dengar suara tangisan bayi. Bu, Adam denger sendiri, Bu. Adam denger, Bu. Iya. Sudah. Sekarang mendingan kamu ambil wudhu, sholat tahajud ya, Nak. Iya, Bu. Iya. Saya juga merasakan di sini energi dari perempuan tersebut menggunakan ilmu pelet ya. Sebenarnya bukan ilmu pelet, ilmu pengasihan. Iya. Jangan bunuh kami, Om. Pergi! Pergi sana! Pergi! Jangan gue! Ibu, tolong aku, Bu. Adam, kamu sebenarnya ngelihat apa sih? Belakangan ini sifat kamu aneh, seperti ketakutan. Aku selalu ngeliat anak kecil itu, Bu. Dia itu mukulin aku terus dan nakutin aku, Bu. Anak kecil? Maksud kamu hantu? Kok bisa? Ya udah, periksa diri aja ke dokter. Saraf kamu terganggu tuh. Kamu terlalu banyak mabuk bersama teman-teman. Pak, anakku waras. Bu, waras bagaimana, Bu? Selama saya tinggal di rumah ini, Bu, tidak pernah ada gangguan. Rumah ini nggak ada hantu. Pak, Bu, aku pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Saya mengalami kecelakaan dan saya kehilangan jari saya. Kehilangan jari? Setengah. Ini. Yang telunjuk ya? Iya. Kecelakaan apa, Dek? Ini kena mesin, Bang. Lagi motong apa? Jadi awalnya sih pas waktu saya mau membenerin mesin, saya udah di emergency mesinnya, udah dimatiin, udah mati total. Bahkan udah dicek sama atasan saya, udah tinggal benerin sama kamu. Ya, saya dibenerin, saya buka. Pas waktu saya mau buka, saya keadaan tidak sadar. Kayak ada yang ngusain diri saya gitu. Kayak yang ada di dalam mesin tuh kesini, masuk. Kalian berdua tolong betulin tuh kipasnya rusak ya. Agak cepet, mau dipakai nih. Semuanya udah saya matiin kok, aman ya? Iya, Pak. Jangan ganggu gue. Lu sehat, Dam? Ngomong-ngomong sendiri kayak gitu. Buruan bantuin gua. Kenapa? Bawa ke dokter nih, cepetan. Ayo. Dam. Kamu kena juga? Tapi saya nggak berasa, Pak. Masa luka begini nggak terasa? Udah cepet kamu obatin sana. Iya, Pak. Saya selaku manajer HRD mendapat banyak laporan tentang perilaku kamu bekerja. Semua mengatakan kalau kamu ini aneh. Kamu sering berbicara sendiri, berteriak, kadang suka aneh. Dan kejadian waktu kecelakaan di mesin itu, kamu sangat aneh, Adam. Tapi Pak,
Saya juga jadi korbannya, Pak. Oke, tenang saja, Adam. Semua biaya sudah digantikan oleh perusahaan. Tapi dengan sangat menyesal, saya tidak bisa melanjutkan kontrak kerja kamu untuk bekerja lagi di perusahaan. Pak, tolong jangan pecat saya, Pak. Saya butuh pekerjaan ini, Pak. Saya janji saya nggak bakal ngulangin lagi, Pak. Mohon maaf, Adam. Saya hanya menyampaikan aturan manajemen. Jadi saya harap kamu bisa keluar dari ruangan saya. Semua berantakan. Gue nggak boleh dipecat. Gue nggak boleh dipecat. Gue bukan pecundang. Siapa yang nikah nih? Resti? Gak sah! Pernikahan ini dibatalin. Resti, kamu inget kan? Kita bakal nikah. Kamu jangan tinggalin aku, Res. Kamu ngapain kesini? Kamu nggak diundang. Kamu lihat sendiri kan? Resti sudah menikah. Dia sudah jadi istrinya orang. Pergi kamu. Pergi. Pak. Pak. Resti, kamu tuh nggak boleh nikah sama yang lain selain aku. Lo lihat ya, mulai saat ini Resti tuh istri gua. Gua ada urusan sama lo. Satpam! Bawa keluar dia. Resti, ingat ya, anak itu anak aku, Res. Kamu nggak hamil kan sama dia? Bukan apa-apa. Adam memang pengen nikah sama aku, terus pengen punya anak. Tolong ucapin bener. Tolong ucapin yang bener, Res. Itu anak aku, Res. Kamu memang anak nggak tahu ada Pak. Pak, udah Pak. Kamu ngapain masih belain dia? Kamu itu sekarang sudah jadi istrinya Ricky. Bawa pergi, Pak. Tolong jangan tinggalin aku. Bawa pergi. Resti. Kamu tega, Resti. Kamu lupa sama anak-anak kita. Kamu ninggalin aku. Anak kamu itu sudah gila. Lihat aja tingkah lakunya seperti itu. Sudahlah Bu, kita akui saja kalau dia itu sudah nggak normal. Dia begitu kan ada sesuatu. Apalagi karena pacarnya tinggalin dia. Ibu ini selalu membantah. Terserah. Adam, kenapa suara tangis kamu seperti bayi? Astagfirullahaladzim. Aku jahat, Bu. Mereka mau hidup. Tapi aku yang gak mau. Mereka datang, Bu. Adam! Istighfarnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu, kenapa, Bu? Ya Allah.
Bapak, Pak, aku di mana, Pak? Kamu tuh sudah kerasukan. Bapak dan Ibu sudah nyerah. Kamu makin hari makin aneh. Maafin aku, Pak. Besar banget sih cinta saya kepada beliau. Iya. Mungkin Sayang banget. cintanya bukan karena dia sama aku, tapi karena ikatan batin yang saya alami ini gitu, kuat gitu. Jadi sebenarnya saya sekarang tuh saya udah pisah sama perempuan saya yang itu. Kamu kangen banget ya? Kangen banget. Kamu cinta banget ya? Adam fokus. Resti, kamu nggak apa-apa? Hah? Duduk. Apa bener yang kamu bilang di WA? Kamu tenang. Aku sayang banget sama kamu. Aku nggak rela suami kamu tuh nyakitin kamu. Dia posesif banget, Dam. Dia sering nampar aku. Dia nampar kamu? Udah mendingan kamu cariin aja dia, kita nikah. Gak mungkin. Orang tua aku tuh sayang banget sama Ricky. Lagian Ricky juga baik sama orang tua aku. Ya, sebenarnya dia baik sih sama aku. Cuma kalau kasarnya lagi datang, aku udah jadi korbannya. Pokoknya kamu tenang ya. Aku pasti bakal nungguin kamu. Halo? Oh, oke. Suami aku pergi dulu ya. Tapi aku masih kangen, Res. Aku juga. Kita lanjut di WhatsApp ya. Res. Hati-hati ya Ricky, jaga Resti ya. Pasti dong Tante. Iya, kamu baik-baik ya. Habis lagi lo. Awas! Jangan. Iya, Pak. Gua nih gini cewek gua. Bawa dia ke kantor polisi, Pak. Apa Tidak terima. Mas, nyari Resti ya? Iya Bu. Restinya kemana ya Bu? Resti udah lama pindah selama kamu di penjara. Pindah Bu. Pindahnya kemana Bu? Pindahnya di kampung yang di Jawa Timur. Yaudah Mas ya, permisi ya. Kamu tega ninggalin aku, Res? Hah? Kamu kemana, Res? Resti. Aku mendingan mati kalau gak ada kamu, Res. Aku udah minta... Aku minta maaf, Res. Minta maaf, Res. Aku minta maaf. Kemana kamu, Res? Pergi kamu! Pergi kamu! Pergi kamu! Pergi! Jangan ganggu saya! Adam! Pak Ustadz, tolong saya, Pak! Tolong, Pak! Di situ ada sesuatu, Pak! Adam! Istighfar, Adam. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, kamu ikut saya. Ayo. Alhamdulillah. Kamu sekarang sudah melakukan taubatan nasuha. Kamu sudah berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan maksiat atau dosa-dosa itu lagi. Minta ampun kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tapi Pak Ustadz, sampai sekarang saya masih ngerasain masih ada sosok bayi dan anak kecil, Pak. Kirimlah doa kepada arwah bayi kamu. Setiap habis sholat atau mau tidur, teruslah minta ampun kepada Allah. Insya Allah hidup kamu akan membaik dan tenang. Makasih ya Pak Ustadz. Jadi harus benar-benar menyehatkan diri dulu. Kalau sudah sehat tubuh dan jiwa serta raga, barulah cari cewek yang baru. Iya. Nah, masalah yang bayi ini kayaknya memang kamu harus maafin diri kamu dulu deh. Iya. Nah, doakan nih 5 anaknya Mas Adam. Minta maaf
sama Allah. Nanti jikalau memang kamu sudah berhasil di finansial, nanti kamu kumpul-kumpulin uangnya untuk sumbang di anak yatim ya. Anak yatim piatu, kamu benar-benar support mereka. Berani nggak janji blok nomor? Berani. Ya, habis ini diblok. Ya. Biar kamu punya kehidupan baru. Gimana pun dia istrinya orang lain, bukan haknya kamu. Dosanya sama. Ini Bu. Terima kasih ya Nak Adam. Nak Adam sering sekali memberikan sumbangan untuk anak-anak yatim di sini. Iya, sama-sama Ibu. Saya kerja jadi kurir paket, itu pun atas doa-doa anak di sini, Bu. Amin. Kalau kayak gitu, saya pamit pergi dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Ibu. Permisi. Permisi. Mbak, ini. Ada? Mbak, ini. Ada? Resti, kamu baru pindah ke daerah sini? Iya. Aduh, aku seneng banget ketemu kamu lagi. Oh iya, suami aku sering pergi keluar kota loh. Dan kamu gak kangen sama aku. Aku masih sering mikirin kamu dah. Entah kenapa kalau aku sama Ricky susah hamil. Ini paket kamu, Res. Jujur, aku diikhlasin kamu. Bahkan aku udah ngelupain kamu. Aku aja sampai lupa kalau nama di paket ini nama kamu. Aku hargain pernikahan kamu, Res. Dan aku juga hargain suami kamu. Ya, walau aku sakit, mungkin ini takdir aku. Adam, tapi kita masih bisa ketemu kalau suami aku lagi di luar kota. Maaf, Res. Wah, kamu kan tahu, aku cuma cinta sama kamu, Dam. Oh ya, nomor handphone kamu berapa? Tolong kamu jalanin hidup kamu. Cintai suami kamu. Mungkin ini karma karena perbuatan kita dulu. Kamu susah hamil. Karena dulu kamu nyanyiin bayi itu. Dan aku juga harus berbenah diri. Untuk ngedapetin wanita yang lebih baik. Jaga diri kamu ya, Res. Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya akan berubah jika kita mau berubah. Saya berusaha melupakan masa lalu saya dan lebih mendekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah, kehidupan saya pun lebih tenang